Kanjuruhan. Mungkin Anda hanya mengetahui kalau itu adalah nama stadion di Malang. Namun, tahukah Anda bahwa Kanjuruhan merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu beraliran Siwa yang pusatnya berada di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Kanjuruhan diperkirakan berdiri pada abad ke-8 Masehi. Agama Hindu yang dianut kerajaan ini adalah aliran Hindu Siwa. Perekonomian kerajaan ini berasal dari sektor gratis. Sektor agraris ini umum dijumpai sebagai penopang perekonomian kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Bukti keberadaan kerajaan Kanjuruhan terdapat dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti ini berisi sejarah sesuatu kerajaan pada abad ke-8 Masehi yang sedang makmur. Raja terbesarnya bernama Gajayana yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Peninggalan kerajaan ini adalah Candi Badut yang terletak di Malang. Candi yang berfungsi sebagai pemujaan Dewa Siwa ini masih ada sampai sekarang. Letak dan pendiri kerajaan Kanjuruhan. Letak kerajaan Kanjuruhan berada di daerah Malang. Menurut Prasasti Dinoyo, kerajaan ini lebih tepatnya berada di sebelah barat daya daerah Malang saat ini. Daerah tersebut adalah Telogomas, Merjosari, Ketawang Gede, dan Dinoyo. Keempat daerah tersebut merupakan kelurahan yang menjadi bagian dari Kota Malang saat ini. Di tempat tersebut ditemukan berbagai peninggalan dari kerajaan Kanjuruhan. Prasasti Dinoyo juga menceritakan bahwa letak kerajaan ini berada di antara Sungai Metro dan Brantas. Ini membuktikan sektor agraris menjadi penopang utama kerajaan Kanjuruhan saat itu. Kerajaan ini kurang memungkinkan untuk melakukan perdagangan maritim karena lokasinya jauh dari laut. Walaupun letaknya agak tertutup, kerajaan ini tetap makmur karena rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga rakyatnya hidup tentram. Sementara pendiri kerajaan Kanjuruhan tidak diketahui secara pasti. Prasasti Dinoyo menceritakan penguasa pertamanya adalah Dewa Singa. Beliau diperkirakan adalah pendiri dari Kanjuruhan. Dewa Singa memiliki putra bernama Liswa. Liswa menjadi raja kedua Kanjuruhan dan bergelar Gajayana. Gajayana menjadi penguasa Kanjuruhan yang terbesar di mana pemerintahannya berjalan dengan baik. Kanjuruhan diperkirakan berdiri sebagai perkembangan pusat pertanian yang ada di daerah Malang pada saat itu. Keberadaan Sungai Brantas dan Metro menjadi pendukung pertanian yang ada di daerah tersebut berkembang. Selain itu, kerajaan ini juga aman dari serangan karena dikelilingi oleh berbagai gunung. Hal ini juga menjadikan kerajaan makmur meskipun lokasinya cenderung tertutup dari luar. Sementara dari segi politik, kerajaan Kanjuruhan dipengaruhi oleh aliran Hindu Siwa. Hal ini terlihat pada struktur kerajaannya yang berupa daerah luas atau watak yang terdiri dari daerah-daerah kecil atau wanua. Watak ini sangatlah luas, mulai dari Gunung Kawi, Pegunungan Tengger, hingga pesisir selatan yang saat ini merupakan bagian dari daerah Malang Raya. Kondisi politik kerajaan ini sangat stabil. Hal ini dikarenakan raja keduanya yaitu Gajayana memerintah dengan bijaksana. Tidak ada perebutan kekuasaan secara politik seperti kerajaan lain pada umumnya. Hukum dibuat dengan baik dan pelaksanaannya langsung secara tegas tanpa pandang bulu. Hal ini menandakan
Kanjuruhan memiliki sistem politik yang begitu stabil dan jauh dari berbagai masalah. Sementara perekonomian Kanjuruhan ditopang dari sektor agraris. Hal ini dikarenakan tanah di daerahnya begitu subur sehingga cocok untuk bercocok tanam. Selain itu, keberadaan Sungai Brantas dan Sungai Metro turut menjadi pendukung kegiatan agraris di Kanjuruhan. Hasil pertanian ini diperagakan di berbagai daerah sehingga perekonomiannya berjalan dengan baik dan juga stabil. Selain sektor agraris, Kanjuruhan memiliki komoditas dagang lain yang berkualitas. Salah satunya adalah cula badak dan gading gajah. Kanjuruhan memiliki koneksi dagang yang cukup baik dengan berbagai daerah. Kanjuruhan bahkan memiliki hubungan dagang dengan negeri Cina. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita Cina yang mengisahkan hubungan dagang dengan Kanjuruhan. Sementara untuk kehidupan sosial di Kanjuruhan pada waktu itu, kehidupan sosial di Kanjuruhan juga berjalan cukup stabil. Hal ini dikarenakan adanya hukum yang ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Rakyat hidup berdampingan satu dengan yang lain secara tentram dan damai. Sangat jarang ditemukan konflik sosial karena Raja Gajayana sangat menjunjung tinggi perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sosial yang relatif stabil inilah yang juga membuat kehidupan rakyat makmur. Mereka biasa menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan damai. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Kanjuruhan, meskipun daerahnya bisa dikatakan terisolir akibat dikelilingi berbagai gunung dan perekonomiannya mayoritas hanya bertumpu pada sektor agraris. Agama resmi Kerajaan Kanjuruhan adalah Hindu beraliran Siwa. Agama ini sudah ada sejak masa berdirinya hingga keruntuhan. Pengaruh agama ini terlihat dari prosesi pengangkatan raja yang bernama upacara Abhiseka. Upacara ini sangat umum dilakukan untuk mengangkat raja baru yang beragama Hindu beraliran Siwa. Selain itu, peninggalan Kanjuruhan juga menunjukkan adanya pengaruh Hindu aliran Siwa. Salah satunya adalah Candi Badut. Candi Badut ini terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Badut menceritakan sejarah Kanjuruhan dengan agama resminya berupa Hindu aliran Siwa. Diperkirakan dulu terdapat tempat pemujaan Siwa di candi ini, meski sekarang tidak ada lagi. Sementara kehidupan budaya kerajaan Kanjuruhan sangat dipengaruhi agama Hindu aliran Siwa. Hal ini terlihat jelas bagaimana pemerintahannya sangat menghargai berbagai kebudayaan yang terdapat dalam agama Hindu aliran Siwa. Salah satu buktinya adalah pembuatan arca resi Agastya. Arca ini dibangun dengan berbagai corak Hindu aliran Siwa. Bahan utamanya adalah batu hitam yang sangat berkualitas dan indah. Selain itu, kebudayaan yang lestari di Kanjuruhan adalah semangat menuntut ilmu dan menaati hukum secara tertib. Kedua hal ini yang menjadikan kehidupan di Kanjuruhan begitu tentram dan damai. Kedua budaya ini menjadi hal yang selalu digaungkan oleh Raja Gajayana. Tidak heran jika Kanjuruhan jarang terjadi perampokan atau bahkan perang dengan kerajaan lain. Mungkin Kanjuruhan adalah sebagian dari sejarah masa lalu Kota Malang. Namun, ianya adalah akar dari terbentuknya Malang. Pemerintahan yang adil dan bijaksana Raja Gajayana membuat Kanjuruhan masyhur pada saat itu hingga sampai ke negeri tirai bambu. Kanjuruhan bukan hanya nama stadion. Kanjuruhan bukan hanya kisah masa lalu, tapi Kanjuruhan adalah masa kegemilangan Kota Malang Raya. Kanjuruhan adalah saksi di mana ada seorang Raja Gajayana
yang adil dan makmur memimpin rakyatnya. Semoga Kanjuruhan yang dulu menjadi bukti bagaimana kesuburan daerah Malang, terutama di daerah Jawa Timur ini, adalah menjadi puncak kemakmuran pendapatan rakyatnya yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kanjuruhan bukan hanya tentang simbol prasasti, namun Kanjuruhan adalah sebagai bukti bahwa Kanjuruhan pernah ada di kota Malang dan membentuk Malang Raya menjadi subur dan terkenal pada saat itu di bawah pemimpin raja besarnya, yaitu Gajah Yana. Mungkin lokasi kerajaan Kanjuruhan saat ini belum ditemukan, namun semangat Kanjuruhan ada pada setiap daerah di Malang Raya, yaitu Kemah Ripah Loh Jinawi, bumi yang makmur dan rakyat yang damai, walaupun hidup berdampingan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, tetap hidup rukun dan damai. Semoga kejayaan Kanjuruhan di masa lalu menjadi pelajaran pada masa sekarang, di mana suatu daerah itu akan makmur dan maju jika rajanya berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Sebagaimana slogannya, Salam Satu Jiwa.